Oke, kemarin saya datang lagi ke Singapura lewat Jewel Changi Airport. Jewel ini kayak dom besar gitu, tapi yang nanti teman-teman lihat foto-fotonya aja bisa melihat bahwa ini apa ini gitu, tempat wisata kah, mall kah, atau apapun itu. Poinnya adalah ini di airport. Jadi ini airport gitu istilahnya. Kita bisa check-in dari sini, naik pesawat dari sini. Ini airport yang terbaik di dunia. Terus makin nge-push the limit lagi, dia invest 1,7 miliar dolar Singapura atau sekitar anggaplah 20 triliun bangun ginian. Awalnya orang bertanya-tanya apa gunanya bangun-bangun kayak gini, dan seterusnya. Tapi ternyata dia bisa buktiin bahwa ternyata ini jadi pusat atraksi dari seluruh dunia. Jadi dikatakan targetnya 50 juta pengunjung tiap tahun, tapi ternyata nggak sampai 6 bulan juga udah 50 juta dari waktu dibuka itu Oktober 2019. Padahal itu zamannya masih kena COVID. Sekarang udah lebih gila lagi. Lebih dari 300.000 orang datang tiap hari untuk main ke Jewel Changi Airport ini. Dan kalau teman-teman bayangin, ini gede banget, 135 ribuan meter persegi, atau kalau square feetnya 1,4 juta square feet, 10 lantai. Dan ini bukan cuma sekedar kayak mall, bener ada 300 retailernya, orang jualan berbagai macam barang, Apple Store, Skechers, atau tempat makan dan seterusnya. Tapi atraksi yang ditawarkan untuk sekelas airport ini luar biasa. Ada yang namanya The Rain Vortex, ini yang disponsori HSBC, jadi HSBC, 40 meter tingginya. Ini adalah air terjun tinggi di dunia, indoor buatan. Ini bukan air terjun asli ya, air terjun indoor tertinggi di dunia, melambangkan kalau Singapura ada hujan-hujannya juga, dan jadi atraksi beneran. Semua orang ke situ untuk lihat air terjunnya dan seterusnya. Nah, sekelilingnya ini ada tumbuh-tumbuhan, hutan, pohon-pohon, dan juga banyak sekali atraksi lainnya. Mau yang kita main kanopi, mau kita yang jaring, ada bioskop, teman-teman, bioskop di bandara, beneran IMAX, beneran film yang full, bukan yang separuh-separuh. Jadi kayak ini komplit banget. Kalau kita mungkin orang Indonesia nanya kayak pohon gitu apa istimewanya. Tapi saya punya teman orang Arab namanya Ahmad. Dia ya bela-belain ke Indonesia kalau ditanya mau lihat, tapi lihat pohon ternyata. Ya bener, ada banyak negara yang pohon hijau-hijauan itu langka. Bagi teman-teman yang di Jakarta pun juga sebenarnya banyak yang main kayak ke Puncak, ke Bandung, ke area-area pedesaan itu karena pengen lihat hijau-hijau kan. Jadi ini konsepnya luar biasa sih. Kayak orang teman-teman Indonesia mungkin pengen lihat salju, main ke Jepang, ke Eropa dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tiap hari lihatnya salju, kayak orang-orang Rusia, Skandinavian, mereka senang banget ketika dapat matahari. Jadi manusia 8 miliar orang dengan masalahnya masing-masing atau keinginannya masing-masing, yang sebenarnya semua orang sama. Yang panas pengen dingin, yang dingin pengen panas, yang di desa pengen kayak modern kayak kota, yang kota pengen ke desa, nggak pernah selesai. Tapi poin yang menarik adalah, saya ingat dulu 30 tahunan yang lalu itu kalau nganterin bapak saya ke airport itu ya memang jadi SOP ya. Bapak kerja di Jakarta, kita tinggal di Jogja, ngantar ke airport atau jemput dari airport ketika pulang dari Jakarta gitu. Itu poin yang menarik sih waktu itu, bahwa memang jarang ada pesawat, terus tiba-tiba zaman dulu ya, terus ke airport lihat pesawat tuh atraksi gitu. Tapi sekarang dimana pesawat udah kayak mode transportasi biasa, airport itu udah bukan tempat wisata atau untuk nganter. Semakin jarang orang nganter orang ke airport, apalagi kalau airportnya kayak yang di Jakarta atau mungkin di Jogja sekarang juga cukup jauh, 1,5 jaman. Kalau dari kota itu kayak udah nggak efisien lagi buat nganter. Kenapa? Karena nggak ada tujuannya. Nah, si Singapura berhasil bikin Jewel Changi Airport ini untuk bikin orang, bahkan orang yang nggak mau naik pesawat pun, orang lokal Singapura pun berkunjung ke situ untuk main. Jadi ini kan gamenya adalah semakin lama orang spending waktu di satu tempat, itu semakin banyak uang yang dikeluarin, entah untuk belanjanya, makannya, dan lain-lainnya. Itu kayak lebih spending lebih banyak dibanding kalau cuma turun pesawat langsung ambil barang, naik taksi pergi, atau turun dari mobil, check in, langsung naik pesawat. Jadi economical value-nya ternyata jauh lebih tinggi lagi ketika bikin sebuah main attraction di situ.
Dan saya juga jadi kepikiran, kenapa Indonesia nggak bikin versi mininya dulu lah. Banyak bandara yang letaknya agak jauh. Sekarang orang datang, orang-orang desa terutama yang jalan pesawat datang ke sana untuk foto-foto. Tapi kalau sekalian dibikin tourist attraction ya, kalau udah punya wahana yang luas, lokasi lahan yang luas, bisa banget untuk jadi destinasi wisata di airportnya itu sendiri. Ini kontemplasi sedikit, tapi kita perlu belajar dari Singapura yang terbukti bertahun-tahun dia jadi airport terbaik di dunia. Thank you.